welcome to our podcast Time to Heal, di mana ada aku Evelyn. Halo. Aku Daniel, halo. Dan aku Tiara, halo. Yang bakal nemenin kalian entah lagi macet-macetan, bersihin rumah, belajar, atau yang lagi gabut kita mau ngapain, bisa nih dengerin podcast kita. Betul nih, dan sesuai dengan judul kita Time to Heal, kita bakal ngebahas seputar topik healing. Tapi sebelum memulai, aku pengen nanya dong ke Tiara sama Daniel, apa sih healing versi kalian dan biasanya kalian ngapain aja di waktu healing? Healing versi aku itu kayak rehat sejenak dan mencoba keluar dari masalah yang kita punya gitu. Biasanya kalau pas healing, aku bakal mandangin cowok ganteng yang gak nyata di webtoon sih ya, sambil dengerin musik. Selera kita sama ya, Ti. Cowok yang gak nyata itu emang lebih mantep. Kalau Daniel, gimana nih? Healing versi aku sih, dimana healing adalah waktu untuk menenangkan diri dari luka hati bagi aku. Biasanya pas healing aku bakal main musik sih. Widih, anak musik nih ceritanya. Keren. Berarti Daniel pasti punya dong idolanya. Ada dong, idola aku tuh Bon Jovi. Tapi pasti Evelyn sama Tiara juga punya kan? Punya juga lah, idola aku tuh EXO sama Ayu. Kalau aku paling favorit itu Tulus. Tapi kalau dipikir-pikir, semua orang, juga teman-teman yang dengerin podcast, punya idola juga kan? Iya dong. Ngomongin idola, kalian pernah denger berita fans-fans yang mengganggu idolanya gitu nggak? Sering banget tuh aku baca berita yang kayak gitu. Ada banyak berita yang aku baca. Salah satunya itu adalah fans Via Valen yang membakar mobil Via Valen lantaran kecewa dengan Via Valen karena tidak pernah bertemu. Terus yang paling parah dari yang aku baca itu tentang salah satu fans yang terobsesi dengan idola atau yang kita sebut sebagai saseng menguntit salah satu boy group ternama Super Junior sampai menyebabkan kecelakaan 6 mobil termasuk mobil Super Junior. Hal tersebut juga mengakibatkan Haecul, salah satu anggota boy group Super Junior, trauma untuk mengemudi tuh. Ih, bahaya banget ya. Itu mah namanya udah perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang? Iya, perilaku menyimpang. Buat yang nggak tahu itu apa, perilaku menyimpang adalah suatu tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di suatu sistem sosial. Biasanya, perilaku menyimpang terbentuk karena pengaruh lingkungan sosial yang buruk, sehingga seseorang dapat melakukan perilaku yang menyimpang seperti mengonsumsi narkoba, mencuri, dan menguntit seseorang, seperti berita yang tadi Evelyn ceritakan. Waduh, ngeri banget ya. Banget lah. Oh iya, karena kita ngebahas idola dan udah mengetahui apa itu perilaku menyimpang, aku pengen nanya nih ke kalian berdua. Apakah jika seseorang menggantungkan semua kesenangannya kepada seseorang, itu akan berdampak buruk atau baik ya? Menurut pendapat aku sih itu bakal berdampak buruk ya. Karena hal tersebut dapat menimbulkan sikap fanatisme dan obsesi yang berlebihan pada seseorang yang disenangi. Sikap tersebut pun akan berdampak buruk pada psikologisnya dan juga dapat membahayakan orang lain, seperti berita yang sudah kita dengar kayak berita Saseng Super Junior dan aksi nekat fans Via Valen. Kalau menurut aku sih terdapat dampak baik jika kita senang kepada seseorang seperti dapat menghilangkan rasa stres dan menjadi motivasi diri kita. Contohnya aku sangat senang melihat permainan Messi karena ia memiliki sikap berjuang dalam pertandingan sepak bola. Sehingga aku menjadikan hal tersebut motivasi untuk memiliki semangat berjuang yang tinggi. Dan juga permainan Messi dalam pertandingan menjadi hiburan tersendiri buat aku di kala stres. Masing-masing dari pendapat Tiara dan Daniel ada benarnya nih. Tapi akan lebih baik kalau kita tidak terlalu menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, melainkan kepada Tuhan ya teman-teman. Dan juga tidak apa kalau kita menyenangi seseorang selagi hal tersebut dapat berpengaruh positif bagi hidup kita. Betul tuh yang dikatakan Evelyn, sama seperti kita sebagai umat Kristen yang menjadikan Yesus sebagai tokoh idola kita. Banyak hal-hal yang membuat Yesus pantas untuk dijadikan tokoh idola dan berpengaruh positif bagi kita. Apa aja itu? Banyak banget. Salah satunya ialah Yesus menerima semua orang, terutama mereka yang tersingkir. Lalu, Yesus berani mengkritik sikap para penguasa untuk memperjuangkan tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Dan masih banyak lagi deh pokoknya. Oh iya guys, by the way, aku dapat email dari salah satu teman kita nih. Katanya dia mau bagiin pengalaman dia sewaktu dia SD. Yup, but he doesn't want us to mention his name here, so let's just call him Sui. This happened when I was in 3rd grade. I went to a public school. I am Catholic and 2 of my friends are Christian. So, I'm only studied Christianity.
In my school, those are some good teacher, and many of students in it are Muslims. One day, someone of them said to me, "Come here if you want go to heaven, ha ha ha. Or if your religion is Christian, you will not go to heaven." Well, I know they were just joking, but it's not funny. In the end, I just ignored them, even though sometimes I felt sad and thought, why did they do that? Time by time passed, I've grown up now, and I think I know why they did that. It's because they consider themselves is better and superior than others, but not all of them like that. Now I'm already forgiven them, and I hope that in Indonesia we all don't hate each other just because of our difference. Dari cerita pengalaman Swi tadi, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia masih banyak orang-orang yang kurang memiliki sikap solidaritas dan toleransi antara sesama sebangsa Indonesia. Hal itu bisa menjadi ancaman integrasi nasional di Indonesia. Ancaman integrasi nasional itu apa ya? Ancaman integrasi nasional itu adalah suatu ancaman yang dapat menghancurkan integrasi nasional, di mana integrasi nasional adalah proses penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena adanya ancaman integrasi nasional, kita bisa tuh menjaga integrasi nasional yang sudah kita bangun di Indonesia dengan cara tidak berperilaku rasis, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain, bertindak sesuai peraturan yang berlaku, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan masih banyak lagi deh. Tapi, aku jadi kepikiran deh, zaman dulu kayak peradaban awal dunia itu, udah ada integrasi nasional gitu nggak sih kayak kita sekarang? Pada kehidupan sosial masyarakat, peradaban awal dunia dibagi-bagi tuh. Oh, dibagi-bagi menjadi beberapa golongan gitu kan, kayak golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Kok bisa tahu? Aku pernah nonton animenya nih, Lin, ya. Catch me if you can, Mr. Holmes. Elah, kirain gara-gara baca buku sejarah minat. Hahaha. Tapi benar apa yang dikatakan Tiara. Contohnya di peradaban Mesir kuno. Mereka dibagi menjadi golongan atas yang terdiri dari keluarga kerajaan, bangsawan, dan pendeta. Lalu golongan menengah terdiri dari saudagar besar, pedagang, tuan tanah, dan pegawai pemerintahan. Sedangkan golongan bawah terdiri dari petani, buruh, masyarakat umum, dan budak. Terus kalau kayak gitu, kira-kira gimana perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu? Menarik nih, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan pada peradaban Mesir kuno menjadi salah satu peradaban awal manusia yang memiliki peran penting dalam kemajuan zaman. Loh, kok bisa? Itu karena pada zaman tersebut mereka berhasil menciptakan sistem aksara awal manusia yang dikenal sebagai hieroglif. Selain itu, di peradaban Mesir kuno sudah ada banyak profesi yang dijalankan masyarakat pada zaman itu seperti dokter, ahli astronomi, seniman, pedagang, dan masih banyak lagi. Hal tersebut menjadi bukti bahwa kemajuan ilmu pengetahuan pada peradaban Mesir kuno berkembang pesat. Karena sudah banyak kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman itu, ada banyak nih penerapan ilmu pengetahuan di peradaban Mesir kuno. Salah satunya yang paling terkenal yaitu piramida. Oh begitu, berarti bisa kali ya kalau kita jalan-jalan sambil healing ke Mesir, hitungin tuh ukuran piramida pakai aturan sinus kosinus. Hah? Mana ada orang healing ukur piramida? Tapi emang bisa ya piramida dihitung pakai aturan sinus kosinus? Bisa dong, aturan sinus kosinus kan nggak cuma dipakai ketika bentuknya itu segitiga siku-siku. Aturan sinus kosinus dapat dipakai dalam berbagai bentuk apapun dan diterapkan di berbagai bidang, seperti bidang astronomi, geografi, teknik sipil, dan lain-lain. Aturan sinus kosinus juga bisa kita pakai dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari, bisa kali ya aturan sinus kosinus dipakai buat hitung ukuran kue Starbucks. Bisa juga tuh nanti lebaran ngukur ketupat. Bisa lah, yang nggak bisa ukur tuh jarak hubungan kamu sama dia. Waduh, bahaya nih. Hahaha. Kayak yang lagi dengerin podcast kita, tiba-tiba ada yang ketusuk tuh hatinya. BTW, durasi kita udah mau habis nih. So guys, gimana nih podcast kita?
Semoga podcast ini bisa menjadi edukasi dan hiburan yang cocok untuk kalian dengerin ya. Sekian podcast dari kami bertiga. Sampai jumpa dan selamat menikmati hari kalian. GBU, dadah semua. Bye. Bye.